Percaya kami akan belajar sesuatu Tuhan, walaupun singkat, sederhana, tetapi biarlah ada sesuatu yang kami dapatkan untuk mengubahkan kehidupan kami menjadi semakin bersinar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama semuanya katakan amin. Oke, buat yang baru bergabung atau yang lagi numpang lewat, kan suka ada tuh yang numpang lewat ya, lihat apaan sih nih gitu ya. Malam hari ini setiap Senin malam ada kelas khusus untuk perempuan sebenarnya ya, walaupun ada beberapa pria yang udah rajin banget juga selalu ikutan. Malam hari ini kelas perempuan aja, wanita aja, khusus untuk kaum perempuan, dan kita mau belajar bagaimana kita masing-masing bisa tetap menjalani lintasan kehidupan kita ya. Oke, maksudnya apa sih ya? Coba deh tebak dulu nih. Ayo kita tebak nih, setiap perempuan-perempuan saya mau tanya, siapa sih Mother Teresa? Tahu kan semuanya Mother Teresa ya? Kita pasti udah tahu Mother Teresa. Mother Teresa itu adalah seorang wanita yang memberikan hidupnya untuk Tuhan, seorang suster ya, biarawati yang give up atau menyerahkan seluruh kehidupan dia, semua harta dunia, semua kegiatan dunia dia nggak lakukan itu. Karena apa? Karena dia mau mengabdikan hidup dia untuk menolong orang-orang miskin dan orang-orang susah yang ada di Calcutta, India. Sehingga dalam perjalanan kehidupan beliau ya, almarhum itu, dia udah nolongin nggak terhitung lagi berapa banyak orang, dan perbuatan dia menjadi berkat yang luar biasa. Itu adalah Mother Teresa. Oke, yang kedua yang kita mau ya saya mau tanya di rumah, jawab aja dalam hati ya, karena susah ngomongnya ya. Siapa sih Oprah Winfrey? Ayo, semua tahu ya Oprah Winfrey ya. Oprah Winfrey itu adalah seorang wanita yang membawa pengaruh mendunia. Dia punya talk show, dia udah interview orang-orang berpengaruh. Bahkan terakhir dia menginterview Pangeran Harry dari England beserta dengan istrinya ya. Dia pokoknya Tuhan pakai dengan sangat hebat banget. Oprah Winfrey dia tidak menikah ya, belum menikah sampai hari ini. Udah sempat pernah punya pacar lama banget tapi putus ya. Jadi dia nggak punya anak juga gitu ya. Itu Oprah Winfrey. Tetapi dia udah membawa pengaruh yang luar biasa. Oke, siapa yang tahu Jennifer Aniston ya? Jennifer Aniston. I like her gitu ya. Sering dulu waktu masih tinggal di Amerika, I watch film Friends gitu. Aduh, kalau melihat Jennifer Aniston tuh suka banget sama dia. Anyway, dia itu adalah bintang film terkenal, kita tahu. Dia menikah dengan Brad Pitt. Walaupun pernikahannya tidak lama karena Brad Pitt akhirnya selingkuh dan pacaran dengan Angelina Jolie. Akhirnya Brad Pitt menikah dengan Angelina Jolie. Kemudian Jennifer Aniston pacaran dengan orang lain, kemudian bercerai lagi gitu ya. Tapi dia bintang film yang terkenal banget gitu ya. Oke, terus nih ada yang tahu nggak nih? Ini pasti tahu nih. Siapa sih Jun Ji Hyun? Anita Yunita pasti tahu nih. Jun Ji Hyun. Nih kita kan kaum perempuan suka banget nonton film Korea. Kalau ada yang ditanya Jun Jin Hyun, siapakah dia? Tahu nggak sih? Ada yang tahu Jun Jin Hyun ya? Kemarin juga Hartono yang tahu ya. Yang pria malah tahu ya. Dia oh ya, Gianna Jun itu nama ininya ya, nama internasionalnya, nama Amerikanya gitu ya. Hai. Dia itu artis termahal saat ini yang ada di Korea. Jadi main filmnya bagus banget gitu ya, pokoknya keren banget. Terus Captain Ri. Oh bukan, ini perempuan nih, Jun Jin Hyun. Anyway, siapa di sini? Lanjut ya. Kenapa saya di depan di awal pelajaran kita saya pengen kasih tahu nih nama-nama orang-orang ini supaya kita tahu dulu, mengerti dulu ya. Kenapa saya bawa Anda untuk mengingat nama-nama orang-orang ini. Mary Riana, tahu dong Mary Riana? Mary Riana adalah seorang motivator dari Indonesia.
yang udah ya, udah nyala lagi ya. Oke. Sorry, barusan poor connection. Oh, Captain Ri itu Hyun Bin. Aduh, ini kalau udah ngomongin film Korea seru nih ya. Anyway, Mary Riana, kita bicara Mary Riana adalah seorang yang menjadi motivator yang sangat memberkati banget ya. Terus ada yang tahu Chef Marinka? Chef Marinka itu chef wanita Indonesia yang juga menjadi juri ya untuk lomba apa tuh chef apa tuh lupa gitu ya. Ada yang tahu Anna Avanti? Dia adalah perancang busana dari Indonesia yang sangat terkenal banget dan baju-bajunya dipakai udah pokoknya pejabat-pejabat lah, semua orang yang pengen punya kebaya keren, baju pengantin bisa datang ke Anna Avanti dan sudah dipakai di mana-mana gitu ya. Mary Riana kantornya di Puri. Iya betul. Gracia Polii, kita tahu beliau adalah atlet badminton, peraih medali emas di Olimpiade. Ini saya udah sebutin banyak banget ya, saya udah sebutin dari tadi Mother Teresa sampai dengan Gracia Polii. Nah kalau kita lihat, semuanya punya yang namanya profesi yang berbeda-beda. Semua menjalani kehidupan yang tidak sama. Semua menjalani kehidupan yang beda-beda deh gitu ya. Nah kenapa? Karena mereka sudah mengetahui lintasan mereka. Mereka udah tahu jalurnya mereka dan mereka menjalani apa yang menjadi lintasan mereka. Mereka nggak jadi orang lain, mereka menjadi diri dia, mereka menjadi melakukan apa yang memang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga akhirnya apapun yang mereka perbuat menjadi berhasil. Mereka tidak melakukan yang bukan Tuhan suruh, mereka melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah untuk itu dalam kehidupan kita ya, kita juga harus menyadari gitu ya, bahwa kebenaran firman Tuhan itu berkata bahwa kita itu bagaikan seorang pelari ya. Kita adalah seorang pelari gitu ya, peserta yang berlari di lintasan kita, dan kita harus berlari sedemikian rupa supaya kita memperoleh hadiah, dikatakan seperti itu. Ada kata pelari, yaitu kita semua adalah pelari, masing-masing kita sudah ada di dalam lintasan kita, sehingga kalau kita tahu lintasan kita masing-masing, kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang namanya Mary Riana, dia itu tidak kepengen untuk menjadi, katakanlah, saya belum sebutin Agnes Monica. Mary Riana, dia nggak jadi Agnes Monica. Dia tahu bahwa Tuhan kasih kemampuan buat dia untuk menjadi motivator, bukan menjadi penyanyi atau ngedance kayak begitu-begitu gitu ya. Kemudian yang namanya Chef Marinka, dia enggak menjadi pemain badminton karena dia tahu lintasannya dia bukan sebagai pemain badminton. Lintasannya dia adalah berkarya, menjadi seorang chef dan membagikan kepandaian dia, kepintaran dia untuk membuat orang lain juga menjadi chef-chef yang pintar. Sama juga seorang Gracia Polii, dia tidak menjadi seorang bintang film. Dia nggak ngelihat kepada Jennifer Aniston dan dia berkata, aduh aku pengen banget loh main film kayak dia. Enggak, dia menekuni bidang yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan dia. Nah sama halnya dengan kita. Waktu kita ngerti bahwa setiap kita sudah ada lintasan kita masing-masing, kenapa seringkali kita tidak menjalani apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh? Kita itu ya, yang menghalangi kita, yang harus kita sadari adalah yang menghalangi kita bahwa kita seringkali membandingkan lintasan kita dengan lintasan orang lain. Waktu kita membandingkan, kita berkata, ya ampun enak banget ya kalau menjadi atlet seperti Gracia Polii, punya uang 5 miliar dari pemerintah karena dapat medali emas. Aduh enak banget ya kalau jadi Agnes Monica karena bisa keliling dunia, karena bisa ke Amerika, bisa rekaman, bisa ketemu bintang-bintang film atau penyanyi-penyanyi top di Amerika. Pingin deh jadi yang namanya Agnes Monica. Nah waktu kita membandingkan diri kita dan kita mulai berkata begini, aku enggak mendapatkan berkat seperti dia, aku enggak seberuntung dia, aku enggak sebaik dia,
aku kok begini. Akhirnya yang timbul adalah apa? Kita nggak pernah bersyukur dan kita iri hati dengan orang lain. Dan kita tahu iri hati adalah senjata iblis untuk mencuri sukacita kita. Sehingga dalam hidup kita nggak bisa untuk bersukacita. Nah, jangan pernah membandingkan lintasan kita dengan lintasan orang. Nikmati aja. Ayo, gimana caranya? Sadari ya. Yang pertama yang harus kita sadari apa? Yang pertama yang harus kita sadari bahwa setiap kita sudah diberikan Tuhan karunia dan kemampuan yang berbeda-beda yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Saya dapat, Anda juga dapat. Ya, setiap kita enggak ada yang enggak dapat. Tetapi beda-beda, tidak ada yang sama. Sebuah penelitian ya berkata bahwa setiap orang itu bisa punya kemampuan sampai dengan 500-an kemampuan. Bayangin ya, bisa jahit, bisa nulis bagus, bisa masak, bisa waduh pokoknya sampai 500-an satu orang tuh. Tapi kita belum gali semuanya. Kita belum tahu kemampuan itu ada di dalam diri kita. Nah, untuk itu kita harus tanya ya, untuk membantu kita tahu nih supaya kita tetap ada di lintasan kita. Apa sih yang aku senengin? Apa yang aku enjoy luar biasa? Sehingga seringkali sampai lupa waktu. Bukan nonton drama Korea ya. Sampai lupa waktu kalau ngerjain hal tersebut gitu ya. Sampai asik banget. Nah, kita dikasih kemampuan seperti itu oleh Tuhan. Contoh saya misalnya. Tuhan kasih kepada saya ya satu kemampuan untuk bisa nulis. Dan saya kalau udah nulis nih, bisa jam 3 malam gitu ya, rasanya gak mau berhenti. Aduh terus gitu, nulis artikel atau renungan harian gitu ya, kayaknya suka banget gitu. Suka deh pokoknya. Tapi ada orang yang enggak, it's okay gak apa-apa. Jangan iri ya, jangan membandingkan dengan orang lain. Karena setiap kita punya kemampuan tersebut. Nah jadi tadi yang pertama, kita harus menyadari setiap kita dikasih karunia dan kemampuan. Cari tahu ya. Kedua, kita terima aja kemampuan yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita ya. Jangan menolak dan jangan kepengen apa yang Tuhan gak kasih. Jadi kalau misalnya kita itu dikasih kepandaian untuk menjahit ya, jangan bilang gini, saya tuh sebenarnya gak kepengen ngejahit ya kan, saya tuh pengennya jadi penyanyi loh gitu. Nah kalau Tuhan gak kasih kita suara bagus, Tuhan gak kasih kita kemampuan untuk nyanyi, harusnya apa yang ada di tangan kita itu yang kita kembangkan. Jangan mau untuk mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Jangan ambil apa yang Tuhan tidak tetapkan untuk kita. Oke, biar gampang gini deh. Katakanlah ya, Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan ya. Diibaratkan itu adalah susu ya. Nah, Tuhan kasih kita kemampuan atau menjadi susu gitu ya misalnya. Susu ini bisa berguna untuk apa? Dengan kemampuan susu ini ya, susu ini bisa diminum langsung. Diminum enak banget ya. Kemudian bukan cuma diminum aja. Susu ini bisa untuk makan bareng sereal ya, makan cereal dengan susu dituang, dimakan. Enak banget. Susu juga bisa untuk bikin jus ya, misalnya dicampur sama pisang, kemudian di blender, ditambahin yogurt ya, enak banget juga gitu ya. Terus apa lagi? Siapa yang suka kopi susu? Siapa yang suka cappuccino? Siapa yang suka latte ya? Itu istilahnya white coffee gitu ya. Itu adalah kopi dicampur sama susu. Jadi susunya dicampur kopi, jadilah kopi susu ya. Udah istilahnya, dan banyak lagi ya yang bisa dilakukan oleh susu. Nah, susu ini kalau dijodohkan gitu ya, istilahnya dijodohkan dengan yang tepat, dia nambah enak. Dia nambah sereal jadi makin enak. Dia menambahkan rasa di kopi semakin enak. Dia bisa menambahkan keenakannya minum teh tarik gitu ya, karena ada susu.
Pokoknya jadi luar biasa karena dia tahu fungsi dan tugasnya dia sebagai susu. Tapi bisa bayangkan kalau si susu kepengen juga untuk mengambil alih tugas yang sebenarnya dia enggak disuruh sama Tuhan. Misalnya gini nih ya, si susu kepengen juga untuk menjadi air buat tanaman. Ini ada tanaman ya. Terus si susu bilang, aku juga kepengen aku pengen hebat juga supaya tanaman ini bisa subur, tanaman ini bisa tumbuh luar biasa ya. Aku mau sekarang tanamannya ini diganti airnya dengan susu. Kira-kira apa yang terjadi? Tanamannya bukannya growing, tanamannya bukannya tambah bagus, tanamannya bukan sukses, tanamannya malah mati. Kenapa? Karena bukan jodohnya istilahnya. Susu tidak akan membuat sesuatu menjadi lebih baik jika dipasangkan dengan hal-hal yang memang Tuhan tidak punya maksud untuk hal tersebut. Nah, sama dalam kehidupan kita. Apapun kemampuan kita, karunia yang Tuhan berikan, Tuhan udah kasih. Karena pada saat kita praktekkan di lintasan yang tepat, kita itu akan berkembang. Kita akan jadi berkat. Orang akan diberkati dengan kebisaan kita. Orang akan diberkati dengan kemampuan kita. Orang akan berkata, wow, amazing ya, I'm blessed. Tetapi kalau kita memaksakan diri untuk melakukan apa yang Tuhan enggak taruh di dalam kehidupan kita, hasilnya akan berantakan. Contoh, saya nggak bisa memimpin puji-pujian atau menjadi worship leader. Saya bisa nyanyi cuma sebatas sebagai jemaat yang ikut kalau ada worship leader yang mimpin. Saya pengen sebenarnya ya, rasanya aduh datang ke atas mimbar gitu ya, ke atas panggung gereja, kemudian saya nyanyi, leading worship. Siapa yang gak kepengen? Indah banget, enak banget, kepengen gitu ya. Tetapi ya saya tahu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Satu, saya aja nggak tahu yang namanya kunci nada gitu ya. Saya cuma ikut-ikutan aja. Jadi kalau saya jadi worship leader ya, thank you, amin. Kalau saya jadi worship leader, terusnya pemain musiknya nanya, mau kunci apa? Hah? Pasti bingung. Kunci apa ya? Saya sih ada kunci rumah sama kunci mobil gitu ya. Itu yang saya tahu gitu kan. Kunci nada saya nggak ngerti. Terus saya nekat untuk mimpin. Oke deh, pokoknya udah saya aja yang mimpin gitu ya. Ayo jemaat, bisa berantakan, bisa kacau. Tapi kalau saya cuma menjadi singer ya, menjadi jemaat yang ikut nyanyi, masih oke lah suaranya untuk memuji Tuhan. Tapi jangan disuruh memimpin. Sama dalam kehidupan kita juga. Ketahuilah kita itu lintasannya apa. Ketahuilah, tanya Tuhan ya, cari tahu ya apa yang bisa kita lakukan, cari tahu apa yang kita senangi, cari tahu apa yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan fokus aja sama lintasan kita ya. Biarlah apapun yang kita tahu itu bisa jadi berkat buat orang lain, kita tekuni dengan sungguh-sungguh ya, supaya hasilnya di atas rata-rata. Tuhan gak kasih kepada kita semua terlalu banyak kemampuan. Tuhan gak kasih kepada kita semua tanpa batasan. Ada hal-hal juga yang tidak bisa kita lakukan ya. Karena memang Tuhan udah tetapkan batas-batas buat kita berkarya. Jadi jangan pernah iri hati dengan pelari yang ada di sebelah kita. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang ada di lintasan di kiri kanan kita. Tetapi sekali lagi, jalani aja, nikmati aja ya apa yang Tuhan sudah kasih di dalam kehidupanmu. Kenapa? Kalau engkau menjadi apa yang Tuhan sudah tetapkan, maka engkau akan bersuka cita. Engkau gak akan pusing tuh kalau ngeliat di IG orang, tiba-tiba ada orang pasang foto, misalnya dia menjadi foto model ya. Kalau kita emang bukan jadi foto model, ya udah bersyukur aja.
Kadangkala kita udah pakai gaya 100 kali jepret-jepret ya kan, kok jelek-jelek aja. Tapi kita lihat ada orang yang emang dasarnya bisa jadi foto model, dia kayaknya baru foto begini dikit udah bagus gitu ya. Kita sampai di-delete lagi. Ya udah. Atau kita lihat di Instagram ya, ada orang mungkin pasang foto dia masak atau dia ngejahit. Kalau kita enggak, it's okay, nggak apa-apa ya kan. Nggak usah pusing, nggak usah berlomba-lomba untuk mempertontonkan kepada dunia apa yang bukan menjadi bagian kita. Jangan jadi yang palsu, jangan jadi yang KW. Nggak usah pusing kalau kita nggak pasang foto di Instagram yang kekinian, yang lagi model ya kan. Nggak usah pusing, karena memang itu bukan untuk menjadi milik kita gitu ya. Tetapi kalau kita sekali lagi bisa melakukan hal yang luar biasa ya, ya udah lakukan hal tersebut. Sekarang zamannya adalah apa ya, di dalam pandemi ini banyak yang berjualan online ya. Hai Yuanita, contohnya Yuanita nih ya, dia punya bakat bisnis, dia punya bakat fashion. Jadi yang dia jual adalah barang-barang fashionnya dia gitu ya. Ya praise the Lord. Ada lagi mungkin yang jago masak. Tadi saya lihat ada Sisi, hai Sisi ya. Sisi ini jago bikin kue bikinannya enak-enak banget gitu ya. Dan mungkin dia bisa pasang di Instagramnya dia, Instagram usaha kuenya, foto-foto kue yang menarik. Tetapi saya nggak bisa bikin kue sama sekali. Bentuknya aja ya ampun, kalau bikin kue bentuknya aja juga nggak jelas gitu. Dan saya nggak harus ya, atau nggak perlu untuk bersaing dengan Sisi sehingga langsung bikin kue juga. Saya memaksakan diri saya, tuh dia Sisi, hai Si ya, memaksakan diri saya, pokoknya saya harus kayak Sisi, saya harus bisa baking kue yang terenak nih, apalagi kue carrot cake-nya harus bisa. No ya kan, nggak usah ya kan. Kenapa? Engkau kepengen menjadi Sisi yang kedua ya. Engkau udah punya dirimu sendiri, engkau yang paling asli. Jadi nikmati aja. Mulai hari ini cari tahu ya, dan gak usah pusing. Kalau ternyata yang lagi kekinian adalah bukan bidangmu, don't worry about it ya. Jangan khawatir, jangan pusing mencari perhatian dunia, jangan pusing mencari pujian daripada dunia. Karena pujian dunia bukan yang kita perlukan. Pujian dunia gak akan membawa kita kepada surga. Pujian dunia gak akan membawa berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling penting ya adalah pujian daripada Tuhan ya. Biarlah yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin ya kan ya. Tuh, aku cuma bisa urus rumah tangga aja. Ini juga luar biasa ya. Mengurus rumah tangga itu Tuhan udah kasih di dalam kehidupan kita ya. Berarti kita lakukan dengan sangat dahsyat, maka kita akan bersuka cita. Kita lihat ya, anak-anak terawat, kita lihat suami kita bahagia, kita lihat mungkin di rumah rapi ya kan. Itu kan yang kita sentuh, istilahnya menjadi berhasil. Pernah dengar cerita Midas ya, Midas yang bertangan emas. Apapun yang disentuh Midas itu menjadi emas. Itu dongengnya ya. Istilahnya sama begini. Apapun yang kita sentuh, kalau itu memang lintasannya kita, pasti akan berhasil. Walaupun yang berhasil lintasan kita cuma Tuhan kasih kemampuan yang kita bisa 1 atau 2, it's okay. Jangan ngiri sama orang lain gitu ya. Lakukan aja yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada Lucy juga. Nih, kayak Lucy. Dia punya lintasan adalah menggembirakan orang. Dia cheerleaders banget. Kemanapun ada Lucy contohnya gitu ya. Orang bisa happy. Dia bisa bawa suasana enak, dia bisa senyum, dia bisa cerita, dia lucu segala macam gitu ya. Ya udah,
Lucy jadilah seperti itu. Jangan kemudian Lucy ngeliat misalnya membandingkan ya dengan orang lain ya, yang kelihatannya cool, yang kelihatannya pendiam, ngeliatin, ngawasin tapi wibawa. Tiba-tiba Lucy datang ke kelompok, misalnya ke pertemuan gitu ya, tiba-tiba dia datang gitu ya, ibaratnya dia menganggap dia ada sekarang seperti ratu yang berwibawa, ratu yang mungkin yang harus menjaga penampilan. That's not Lucy gitu ya. Dan Tuhan juga bilang gitu ya, Lucy, aku gak ciptain kamu untuk seperti begitu. Aku ciptakan kamu untuk menjadi apa? Penggembira. Lakukan itu. Jadi setiap kita ya malam hari ini punya kemampuan, talenta, karunia kita masing-masing. Ayo fokus aja sama itu ya. Boleh kenalan sama Lucy? Boleh. Membuka hati untuk pikiran. Iya betul, jangan memaksakan diri. Yes betul, ya betul banget. Ada di lintasan kita. Jadi nggak apa-apa ya, nggak usah pusing sekali lagi. Nih tuh dia tuh Lucy. Tuh kan udah kelihatan kan, udah ketawa-ketawa dia. Nah, yang penting adalah ya kan, Tuhan yang melihat. Tuhan mempercayakan kita kembangin atau enggak. Kalau kata dunia, yang hebat adalah yang begini begitu, tapi Tuhan gak kasih sama kita, gak usah pusing. Yang menilai kita bukan dunia, yang menilai kita adalah Tuhan. Jadi yang harus disenangkan, yang harus tersenyum adalah Tuhan. Gak usah pusing kalau orang dunia mungkin gak tersenyum dengan kepandaian kita, keterampilan kita gak populer gitu ya. Mama mertua saya ya, Mama Gaby itu jago banget bikin kerstick ya. Kerstick itu kan yang kayak udah gak populer ya orang-orang zaman sekarang gitu ya, kayak ngejahit kayak gitu. Ya ampun jago banget. Saya bikin kayak gitu mungkin 30 hari baru dapet satu kali ya, satu tempat kayak begini tuh, satu bukan satu tempat, kayak satu bentuk kayak begitu. Dia 30 menit bisa dapet kayak gini dan bisa jadi selimut. Itu kemampuan dia ya kan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Yang kalau saya nggak dapet ya udah, puji Tuhan aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi waktu sekali lagi kita bersinar di bidang yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita dan itu menyenangkan hati Tuhan, lakukan aja dan berikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Dia. Yang percaya katakan amin ya. Amin, amin. Hanya ada satu kita di muka bumi ini. Jangan menjadi orang lain. Jangan mau jadi Agnes Monica kalau kita nggak disuruh Tuhan menjadi dia kok gitu ya. Nggak usah jadi orang lain ya. Amin. Oke, sebelum ditutup nih pengen nanya deh, kira-kira di sini ada nggak yang amin, amin, amin ya. Di sini sharing dong kemampuan yang Tuhan kasih apa ya. Gak usah malu kalau kemampuannya kayak tadi ya, Sister Capung ya dari Bandung udah ngasih tahu kalau dia itu cuma ngurus rumah tangga, nggak apa-apa gitu ya. Ayo yang lainnya ada yang mau sharing kemampuan kamu apa gitu ya. Tadi saya udah cerita kalau kemampuan saya suka nulis, Tuhan kasih bisa nulis, Tuhan kasih bisa khotbah ya kan. Tuhan kasih kemampuan bisa ngajar kayak gini. Ya udah, saya fokus aja. Saya kasih kelas setiap Senin malam. Saya tulis renungan apa yang bisa saya bagikan. Saya khotbah kalau dapet jadwal khotbah gitu ya. Ya udah, saya nggak pusing saya mikirin I have to be like that atau I have to be kayak begini begitu. Ya enggak gitu ya. Jadi lakukan gitu ya. Oke, tuh udah mulai jawab nih. Ayo yuk kita biar bisa, ini kan sesama wanita perempuan kan kita support satu dengan yang lainnya ya. Apalagi kita udah punya komunitas yang namanya Komunitas Kaya Hati di IG. Please join buat yang belum join Komunitas Kaya Hati. Dan minggu depan loh kita akan ada fellowship lewat Zoom ya. Jadi ntar daftar ya semuanya ya. Kita bisa ketemu wanita, support wanita hebat banget. Ada yang bisa masak tuh kata Sister Sasa ya. Malam ini ada doa. Ada, abis ini kita ada doa ya. Oh sorry Mam, apa cruise?
Itu dia mama mertua aku gitu ya, maklumlah gitu ya, nggak ngerti apa itu gitu. Thank you mama udah dibetulin. Saya bisa bikin sambal pecel tuh kan, ya kan, sambal pecel bisa jadi uang juga loh kalau dijual ya kan. Istri saya bisa ngajar anak-anak dan mengolah masakan ayam, yes ya kan, jadi private teacher untuk anak-anak sekolah. Aku bisa masak dan bikin kue, yeay, dititip di toko roti di pasar daerah rumah saya, tuh kan, ya kan. Ini Tuhan tersenyum loh, karena Tuhan bilang gini, aku kasih kamu kemampuan untuk bikin kue dan kamu kembangkan itu. Itu yang paling bangga adalah Tuhan ya. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam lintasannya kita, gitu ya. Buat tanggal 6 ada dress code-nya, ada dress code. Mau daftar nanti diumumkan, pendaftaran kita nanti akan diumumkan di IG-nya Perempuan Kaya Hati. Daftarin nama kita, nanti hari hanya akan dapat linknya untuk join Zoom. Dress code-nya baju warna pastel ya, warna-warna kayak gini nih gitu ya, warna-warna wanita lah, perempuan gitu ya. Tanggal 6 jam 8 malam ya, hari Rabu gitu. Yes, nggak sabar untuk Zoom online Perempuan Kaya Hati, iya dong gitu ya. Oke, tuh ada yang bisa bikin empe-empe Palembang, yeah. Tuh, waktu orang makan empe-empenya, terus orang bilang gini, aduh ini enak banget gitu ya. Hati Tuhan yang disenangkan. Tuhan bilang begini dari surga, tuh kan, anakku mengembangkan talenta dan kemampuannya gitu. Bikin sambal-sambal dan siomay, oh siomay-nya mantap, sambalnya mantap tuh, pasti udah banyak yang muji ya. Tapi pujian yang terbesar pasti yang dapat daripada Tuhan, karena Tuhan bilang, hei, aku udah modalin kamu kemampuan bikin somai dan kamu melakukannya. Yes, hati Tuhan disenangkan. Oke, jualan online makanan, wow, yeay, tuh kan, ini perempuan-perempuan hebat deh malam hari ini pada ngumpul di sini ya. Aku bisa bikin roti panggang Bandung, wow, roti panggang Bandung, wih, itu kayak roti bakar gitu ya, wih, ngedengernya aja udah kayaknya enak gitu. Nah, ya, Tuhan kasih jempol, aku kasih kemampuan dan kamu nggak sia-siain, nggak dicuekin kata Tuhan gitu ya. Terus IG-nya apa tadi? Perempuan Kaya Hati ya, itu IG-nya gitu ya. Hartono bilang, istri saya bisa bikin somai dan saya bisa menikmatinya. Yes ya Ol. Tina jago masak somai ya. Yes benar nih dia IG-nya ya. Thank you Yuanita, Perempuan Kaya Hati. Pastikan kita akan dapat nanti ininya apa, infonya di situ ya. Perempuan Kaya Hati malam-malam. Oke. Jadi malam hari ini biarlah kiranya kita semua enggak berlari di lintasan orang lain. Malam hari ini kita berlari di lintasannya kita saja, karena lintasan kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Sister Patricia bilang urus rumah tangga sambil jualan online karena kantor tutup, jadi uji coba kemampuan di online. Puji Tuhan berjalan baik. Praise God. Tuhan tersenyum, Tuhan bangga punya daughter ya yang mengembangkan karunia dan talentanya. Aku bisa buat mooncake. Wih, ini lagi abis sibuk dong ya. Bikin mooncake saya dengar nggak gampang tuh ya. Bikin mooncake katanya harus ngaduk 2 jam segala macam, pinggang-pinggang pada pegel gitu ya. Oke, thank you Pastor udah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tertegur banget, kadang masih suka lihat lintasan orang. Puji Tuhan ya, kalau hari ini kita bisa tertegur karena kita bisa balik lagi fokus, nggak iri, nggak usah pusing deh sama yang lain gitu ya. Kehebatan orang itu urusannya dia ya, urusan kita adalah membanggakan hati Tuhan, bukan dunia atau manusia gitu ya. Pujian manusia atau dunia sekali lagi ya, puji Tuhan kalau dipuji orang, tetapi kalau Tuhan yang nggak muji buat apa gitu. Oke, terus baru bisa masak yang standar-standar aja, tapi senang bawa makanan sederhana di kantor, mereka mau coba dan bilang enak. Tuh ya, puji Tuhan gitu ya.
Tuhan di atas juga happy banget. Tuhan bilang wow ya, anakku mengembangkannya gitu. Praise Jesus. Jadi setiap kita malam hari ini yang udah belajar ya, jalani aja lintasan kita, lakukan yang terbaik, dan percaya yang paling penting kita bikin tersenyum adalah Bapa di surga. Amin. Tengga Tuhan kasih aku kesempatan jadi ibu rumah tangga. Iya loh, ibu rumah tangga hebat loh ya. Suami kita belum tentu bisa menggantikan kita ngurusin anak, rumah, makanan, masakan, ngepel, nyapu, cuci baju, cuci piring, bayar listrik, macam-macam. Tuhan izinkan aku bikin buku. Wow, pas aku dipercaya Tuhan dapat great achievement. Wow, Tuhan pasti bangga ya. Yuk, setiap kita yang udah dikasih kayak tadi ya, yuk lakukan yang terbaik. Gak usah menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Ada amin? Amin. Yes, kelas kita udah selesai ya, bagian 1. Dan saya bersyukur untuk setiap kita yang partisipasi, ngejawab-jawab juga, reply, membuka wawasan kita semakin luas. Bahwa setiap wanita bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, dan setiap kita punya lintasan kita masing-masing ya. Yes, tuh perempuan bisa juga agen properti ya, segala macem. Jadinya puji Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan sambung ke part kedua, ke bagian kedua, yaitu berdoa. Adakah yang rindu untuk didoakan? Atau buat teman-teman wanitaku, dukung dalam doa juga ya. Kalau nanti ada yang kita mau doain sama-sama, tolong bantu, karena kita pasukan doa juga. Kita nggak pernah tahu kemampuan kita ternyata adalah, oh iya, kemampuan kita, saya percaya deh, semua yang seneng Senin malam ikutan kelas ini, ikutan doa, karena kita tahu kita dikasih sama Tuhan juga kemampuan untuk mendoakan orang lain, dan kita kembangkan itu. Tuhan juga tersenyum. Tuhan bangga banget anakku ya, mau untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Oke, jadi ibu rumah tangga bersyukur semua dikerjakan sendiri, diberi kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Puji Tuhan, biar terus sehat, terus kuat, terus menjadi ibu rumah tangga yang membahagiakan suaminya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Sister Foni thank you juga. Sasa, ada aku Pastor seperti biasa. Oke, bantu doa biar Tuhan kasih petunjuk kemampuan yang Tuhan kasih untuk saya. Oke, amin ya. Kita akan bantu di dalam doa. Oke, yuk kita mau doa ya. Yuk yang di rumah cari posisi yang enak untuk berdoa. Tutup mata kita ya. Saya akan pimpin di dalam doa. Tolong dukung di dalam doa. Aminkan juga. Bilang sama Tuhan juga, yes Lord, biar kiranya Tuhan dengarkan doa kita. Dan banyak doa-doa yang Tuhan akan izinkan dikabulkan kalau ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sekali lagi thank you untuk yang udah join kelas. Dan part kedua kita masuk di dalam doa ya. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Dan juga oh ya, tadi di DM saya juga udah banyak request doa. Saya juga akan doakan sekalian ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba mau berdoa bersama dengan pasukan doa kaum perempuanmu yang hebat-hebat dan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, salah satu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan lintasan kami adalah untuk menjadi penolong lewat doa kami bagi pergumulan orang lain. Untuk itu Tuhan, aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk anak-anakmu yang sudah menuliskan di dalam DM kepada hambamu Tuhan. Ada yang perusahaannya sedang dilanda masalah karena pandemi ini Tuhan. Dia rindu kantornya Tuhan bisa pulih kembali. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa bagi anakmu yang komunikasi dengan suaminya mengalami jalan buntu, susah untuk berkomunikasi.
Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi anakmu yang menuliskan DM itu, biar komunikasinya bisa Tuhan lancarkan, ada pemulihan yang terjadi di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk anakmu Tuhan yang sedang sakit juga, minta didoakan untuk kesembuhan. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya Tuhan, nama Yesus jauh lebih berkuasa dari setiap nama penyakit. Oleh bilur-bilur Yesus, setiap sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan, Firenisia Tuhan, yang rindu untuk mendapatkan petunjuk, kemampuan apa yang Tuhan kasih bagi dirinya. Kami percaya Bapa, Tuhan udah kasih kemampuan itu Tuhan, tunjukkan Tuhan, sehingga ia bisa menggunakannya, menggandakannya, membuatnya bersinar dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bukakan itu di dalam kehidupan dia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan, yang dukungan doanya untuk anakmu ini dan anaknya agar disembuhkan, dilepaskan dari semua tekanan depresi yang mereka berdua alami. Yuk teman-teman perempuanku, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk anakmu Tuhan, di mana ia mengalami stres, depresi di dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya dia, anaknya pun alami itu Tuhan. Kami berdoa Bapa, bahwa malam hari ini Tuhan berkata, datanglah hai engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan jagai, sertai, lindungi, biarlah Tuhan ada kelegaan yang Tuhan berikan. Dan biar anakmu menyadari ia tidak sendirian. Kami teman-teman kaum perempuan turut mendukungnya di dalam doa. Kami sama-sama support woman Tuhan. Kami sama-sama mendukung dia walaupun kami mungkin gak kenal, belum pernah bertemu muka dengan muka Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan sayang kepada dirinya. Dan setiap depresi, setiap stres, Tuhan angkat itu dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Patricia yang rindu mendapatkan pemulihan rumah tangga dan ekonomi dan masa depan untuk anaknya yang terbaik. Tuhan, saat ini kami bantu, dukung dalam doa untuk doa daripada anakmu Patricia. Tuhan, Engkau Raja Pemulih. Engkau Tuhan yang punya kuasa untuk memulihkan rumah tangga. Engkau yang punya kuasa untuk memulihkan ekonomi setiap anak-anakmu. Tuhan, pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan ekonominya Tuhan. Hamba bawa keluarga Patricia ke dalam tangan kasih-Mu. Masa depan anak-anaknya pun gemilang bersama dengan Tuhan. Biar imannya semakin bertumbuh, imannya semakin percaya kepada Tuhan, imannya tidak gentar, dan dia semakin mencari Tuhan di dalam segala hal. Nomor satu kehidupan dia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Yesi, Nona Yesi Tuhan, di mana dia tes untuk pegawai negerinya Tuhan diundur menjadi tanggal 29. Oh, kami percaya Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kalau diundur Tuhan punya maksud, karena kami semakin berdoa lebih lagi. Tuhan, kumpulkan kami malam hari ini untuk berdoa bagi anakmu Tuhan, di mana pada tanggal 29 ini hikmat Allah menyertai, diberikan kepada dia Tuhan, kepandaian, hikmat untuk menjawabnya Tuhan, sehingga hasilnya di atas rata-rata. Ia boleh diterima Tuhan, dan lewat pekerjaan dia nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus Tuhan Nona Yesi, kesehatannya Tuhan jagai, dan dia bisa semangat, bisa benar-benar melakukan ujian ini Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Sylvia Tuhan, yang suka khawatir, suka worry, susah berserah kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami yakin Tuhan, tangan Tuhan itu cukup panjang untuk memeluk daripada Sylvia, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, karena Engkau adalah Bapa yang baik buat kehidupan daripada Sister Sylvia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap kuasa kegelapan yang suka menaruh khawatir, yang suka menaruh ketakutan di dalam kehidupan Sister Sylvia, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kelegaan, Tuhan berikan kepada dia berserah kepada Tuhan, karena percaya Tuhan yang baik tidak pernah akan mengecewakan hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Sister Henny,
yang anaknya mau sekolah di luar kota. Tuhan Yesus, kami bawa Tuhan anak daripada Sister Henny Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, jagai dia. Sekalipun Tuhan mungkin beda jarak yang begitu jauh dengan keluarga, dengan orang tua. Tangan orang tua tidak sanggup lagi untuk menjagai, tetapi tangan Tuhan sanggup untuk menyertai. Tuhan akan kirim malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling anak ini, sehingga anak ini punya roh yang teguh, takut akan Tuhan, dihindari dari setiap godaan dunia, dihindari dari yang jahat, disertai dan studinya berhasil dan membanggakan orang tuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, hamba mau berdoa untuk Sister Grace Wulan yang sekarang lagi belajar untuk mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami teman-teman perempuan-Mu malam hari ini mendukung Sister Grace agar sungguh-sungguh Tuhan, hidupnya semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup dia, Tuhan jagai Tuhan, Tuhan kuatkan iman dia, Tuhan kuatkan spiritualnya Tuhan, sehingga ia berani berkata tidak kepada dosa, dan dalam hidupnya senantiasa Tuhan Yesus semakin hari semakin hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Yuniati Tuhan yang rindu sekali untuk mendapatkan keturunan dan sedang dalam program untuk mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama teman-teman wanita-Mu semua untuk Sister Yuniati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong dengar jeritan kami, tolong dengar Tuhan kerinduan daripada setiap kami dan anak-Mu Juanita Tuhan, Juniati Tuhan, yang dia rindu untuk memperoleh keturunan. Tuhan, biarlah program ini hanyalah sebagai perpanjangan tangan mujizat Tuhan. Lewat program ini dia bisa mendapatkan keturunan yang ia rindukan. Kami terima Tuhan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Sister Jujuli Tuhan, untuk peneguhan working dan studinya di Australia Tuhan, supaya Tuhan buka jalan dan Tuhan teguhkan dan kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan, itulah kerinduan dia Tuhan, supaya dia bisa bekerja, bisa sekolah di Australia Tuhan. Tuhan tolong Tuhan setiap pintu-pintu yang tertutup, kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan akan bukakan, Tuhan akan lancarkan. Pekerjaan yang terbaik Tuhan sudah berikan, sekolah yang terbaik Tuhan sudah berikan Tuhan, dan benar-benar lewat pekerjaan dan lewat sekolahnya Tuhan, nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Nov yang sedang bergumul di pekerjaannya, yang tanggal 30 besok akan ikut juga ujian calon pegawai negeri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ia benar-benar Tuhan dapat melakukan ujian ini sebaik-baiknya. Dan Tuhan udah tetapkan satu pekerjaan yang terbaik buat kehidupan dia, di mana dia akan bertumbuh di dalam pekerjaan itu dan menghasilkan, akan sukses, akan berhasil. Dan benar-benar dia menyadari semuanya hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah siapkan selalu yang terbaik buat anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Sister Evi yang mau berdoa untuk anaknya supaya bisa mendapatkan jodoh, bisa mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa untuk anak daripada Sister Evi Tuhan. Bapa, kami yakin jodoh yang terbaik Tuhan sudah tetapkan, sudah Tuhan tentukan. Dan yang seiman, seimbang, takut akan Tuhan, sepadan dalam kehidupan daripada anak Sister Evi. Dan juga untuk pekerjaannya Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak lama lagi ia akan mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Hira yang minta dukungan untuk suaminya, biar kiranya Tuhan menjamah hatinya menjadi suami yang baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun saja suami Sister Hira berada, Tuhan sanggup menjamah hatinya. Tuhan, kami percaya ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang baik, takut akan Tuhan,
yang sungguh-sungguh Tuhan memberikan hidupnya sepenuhnya untuk-Mu ya Tuhan, dan diberikan damai sejahtera, bahkan Tuhan juga dibukakan jalan untuk pekerjaannya Tuhan. Jamah hati suaminya pada malam hari ini Tuhan, tolong Tuhan, satu sentuhan pribadi Tuhan, jamah kehidupan suaminya, dan sentuhan pribadi daripada-Mu akan mengubahkan jalan hidupnya menjadi jalan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, untuk Sister Christine minta kesembuhan, pekerjaan, dan jodoh. Tuhan, kami berdoa untuk anak-Mu Christine Tuhan, biar dia bisa disembuhkan dari sakit penyakitnya, biar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan juga Tuhan, kami yakin Tuhan, malam hari ini kami rame-rame berdoa untuk anak-Mu Christine yang juga merindukan untuk mendapatkan jodoh. Kami yakin Tuhan, Tuhan berikan yang sayang banget sama dia, dan terutama takut akan Tuhan, yang sayang Christine luar biasa, mengasihi Christine, mencintai Christine, takut akan Tuhan, seimbang, seiman di dalam kehidupannya. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Sister Maria yang anaknya Tuhan OCD Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan anaknya bisa sembuh dari penyakit OCD-nya, semakin membaik, semakin pulih, semakin bagus kondisinya Tuhan. Kami percaya itu, kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Christine, supaya pahanya bisa sembuh, dapat pekerjaan, dan dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan saja. Kami berdoa untuk anak-Mu Christine malam hari ini Tuhan. Sakit penyakit di pahanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat kepada dia apabila harus disembuhkan lewat obat-obatan. Obat apa? Harus lewat dokter siapa? Tuhan berikan hikmat dan petunjuk-Mu. Kalau Tuhan mau sembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib, lewat mujizat, kami juga sangat yakin mujizat terjadi. Kesembuhan di pahanya sudah terjadi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan juga Tuhan sudah siapkan, kerinduannya mendapatkan jodoh juga kami percaya Tuhan terus mempersiapkan dirinya, karena ketika tepat waktunya Tuhan, jodoh akan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Katulistiwa Tuhan, untuk bisnis barunya Tuhan. Ya, kami saat ini Tuhan, kami tumpangkan tangan Tuhan di atas bisnis yang baru ini. Biar bisnis ini mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan kirim customer, Tuhan kirim orang-orang Tuhan untuk memakai jasanya, memakai daripada bisnisnya Tuhan, datang kepada bisnisnya ini, dan benar-benar bisnisnya Tuhan berhasil karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Sister Nila yang rindu untuk didoakan supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Amin. Tuhan, Engkau dengar kerinduannya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pakai dia di pekerjaannya. Sebagai pemimpin Tuhan di pekerjaannya, dia bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dia kenal, yang Tuhan pertemukan Tuhan, sehingga dia bisa mempersembahkan jiwa-jiwa ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk teman-temannya atau rekan-rekannya, anak buahnya yang sudah undur daripada Kristus, pakai Sister Nila Tuhan, untuk bisa menarik mereka kembali datang ke gereja dan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Grace, untuk Anita Tuhan, semoga dia bisa memaafkan, luka hatinya bisa cepat sembuh, dan hubungannya dengan calon suaminya dilancarkan. Tuhan, kami bawa Tuhan anak-Mu Tuhan Anita ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mendengar Tuhan, menjadi jeritan doanya pada malam hari ini. Kalau dia bisa, dia mungkin sedang mengalami mungkin luka hati Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberikan obat kesembuhan itu Tuhan. Dia bisa mengampuni dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tidak ada lagi luka di dalam hatinya. Anita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Dan Anita bisa melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berikan kepada Anita hati yang lapar dan haus akan Tuhan senantiasa.
dan hubungan dengan suaminya Tuhan bisa kembali direstorasi oleh Tuhan. Bahkan bukan sekedar dibetulkan saja oleh Tuhan, tetapi pemulihan terjadi, hasilnya jauh lebih indah daripada sebelumnya. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Indahwati, untuk kesembuhan mamanya Tuhan yang sakit stroke di bagian tubuh sebelah kiri. Yuk teman-teman wanitaku, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, saat ini Tuhan, kami membayangkan seorang sosok yang sedang terbaring sakit stroke bagian sisi kirinya Tuhan. Kami arahkan tangan kami. Di tangan kami ada kuasa kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan-Mu mengalir Tuhan. Semakin hari semakin pulih, semakin sehat, semakin membaik, semakin bisa menggerakkan anggota tubuhnya, semakin sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan, manis, yang anaknya sekarang dirawat di rumah sakit, dan menunggu hasilnya Tuhan, biar kiranya hasil daripada gastroskopinya dan untuk bagian kolonoskopinya bisa bagus. Tuhan, kami berdoa, Bapa, juga kami membayangkan anak ini terbaring di rumah sakit, dan kami saat ini menumpangkan tangan kami ke atas tubuhnya Tuhan. Di tangan kami ada kuasa kesembuhan-Mu, ada mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan hasilnya Tuhan bagus, sehingga dokter akan terheran-heran Tuhan. Dokter akan terpesona karena dokter tahu ini adalah mujizat yang Tuhan berikan. Kami terima mujizat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Widya yang minta didoakan untuk pasangan hidupnya. Ia sedang PDKT dengan seorang pria, dan biar kiranya kalau ini adalah jodoh yang terbaik, Tuhan akan lancarkan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Widya Tuhan, yang malam hari ini Tuhan, dia minta didoakan untuk jodoh dia. Dia sedang dekat dengan pria ini Tuhan. Tuhan, terus berikan petunjuk, berikan tanda. Kalau memang ini adalah jodoh yang Tuhan kirim, kami percaya jodoh ini adalah jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh yang kenal Yesus sungguh-sungguh, yang akan membawa Widya semakin melekat kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus, jodoh yang ia rindukan ini adalah yang Tuhan kirim. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau memang ini adalah pilihannya Tuhan, Tuhan akan lancarkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Sister Mira yang berdoa untuk biaya anak kuliah dan masuk SMA bisa terpenuhi. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk anak-Mu Tuhan yang sedang membutuhkan biaya untuk anaknya yang kuliah dan masuk SMA. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang meminta roti tidak akan diberikan batu oleh Engkau. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, Tuhan akan cukupi biaya daripada anak kuliah dan masuk SMA ini. Kami percaya itu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami gak tahu gimana caranya, tetapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati anaknya Tuhan, biar juga anaknya terus berdoa, anak-anaknya terus juga percaya, mengandalkan Tuhan, dan percaya Tuhan pun pasti akan mencukupi semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk anak-Mu Saint Manny Tuhan, yang kiranya Tuhan bisa memulihkan hubungannya dengan orang-orang yang ia sayangi. Tuhan, kalau ada Tuhan hubungan yang sudah mungkin rusak, luka hati, komunikasi yang tidak lancar, salah paham Tuhan, dimana mungkin itu yang terjadi saat ini Tuhan dengan orang-orang yang ia sayangi, kami berdoa Bapa, pemulihan Tuhan berikan. Biarlah Tuhan semuanya diberikan kerendahan hati untuk bisa memulai daripada pemulihan ini, untuk bisa saling mengampuni, untuk bisa saling memaafkan, untuk bisa kembali memulai jalinan hubungan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hubungan akan dipulihkan oleh Tuhan, semuanya akan dilancarkan kembali oleh Tuhan di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.